Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore teman-teman spesial tim yang ada di Jakarta ataupun di Jogja. Sore hari ini, alhamdulillah kita ketemu lagi di Inspiration Day. Kali ini kita live dari Jogja. Mungkin ada yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ferry. Saya workshop manager SP Jogja. Saya ditemani oleh dua teman saya, Mas Agung Nugroho sebagai software engineer supervisor, dan juga Mas Andana Paringga yang biasa dipanggil Mas Ringo atau dipanggil Ringo. Oke. Dia juga supervisor software engineer. Kali ini kita akan ngobrol serba-serbi tentang fotografi. Ngalor ngidul fotografi. Apa aja tentang fotografi? Fotografi sebenarnya walaupun di depan kita ada DSLR ya, tapi kita bisa bicara lebih luas, nggak melulu DSLR tapi juga fotografi pakai HP atau pakai yang lain pun nggak masalah. Cuman karena perangkat kita adanya ini ya, kita tampilkan ini. HP-nya mungkin bisa dikeluarkan. Wah, HP saya jelek ya, Mas. Oke. Ya, ngomong tentang fotografi, mungkin langsung aja ya. Bukan kebetulan sih, dua orang teman saya ini kenapa hadir di tempat ini dan juga dengan tema itu karena memang hobi dari teman-teman kita ini hobinya fotografi, suka jepret, suka moto apa Mas? Moto orang. Mas Ringo moto apa? Apa aja yang bisa difoto sikat pokoknya. Iya, kita jadi agak takut ya. Iya, jadi ya hobi kita fotografi, kita juga suka fotografi walaupun akhir-akhir ini karena pandemi juga jarang motor juga ya kayak gitu. Tapi passion kita emang salah satunya ada di fotografi ya. Passionnya keren sekali ya. Ya gitu. Nah, mungkin akan kita kulik lebih dalam tentang fotografi itu seperti apa, basic fotografi itu seperti apa. Apa aja yang perlu kita lakukan, apa aja yang perlu kita persiapkan, ilmu apa aja yang harus kita ketahui agar kita bisa membuat hasil karya fotografi dengan indah, dengan keren, dan enak dipandang mata, atau bahkan bisa menjual ya Mas ya? Ya, siapa tahu hasil digital kita bisa kita jual menghasilkan uang gitu ya, kan lumayan tuh nambah-nambah income kita gitu. Nah, akan kita kulik sedikit tentang basic fotografi. Mungkin kita bicara itu dulu ya, tentang basic fotografi. Persiapan apa atau mungkin ilmu apa yang perlu kita ketahui dari awal tentang fotografi itu? Mungkin Mas Ringo yang lebih paham tentang fotografi, silakan mungkin bisa sharing ke kita. Kalau ngomongin masalah fotografi sih, kita nggak akan jauh ngomongin masalah exposure ya Mas ya. Exposure itu adalah tingkat cahaya yang masuk ke dalam film, atau kalau sekarang di zaman digital ini ke dalam sensor, itu cahaya yang masuk itu seberapa banyak. Kalau terlalu banyak itu biasa disebut dengan overexposure, kalau terlalu sedikit juga dibilang underexposure. Sebenarnya itu juga nggak ada ukuran pastinya. Kadang overexposure tuh juga banyak orang yang suka dengan overexposure, sedikit over dan sedikit under. Kuncinya ya cuman masalah kalau over itu tidak menghilangkan detail, kalau under juga tidak terlalu gelap gitu, tidak gelap banget sehingga detailnya hilang. Nah, kalau masalah exposure itu sendiri poinnya cuma ada 3 sebenarnya. Gimana cahaya masuk itu bisa pas? Itu ngomongin masalah diafragma, ngomongin shutter speed sama ISO. Diafragma itu adalah bukaan lensa, jadi semakin besar bukaannya maka cahaya yang masuk akan semakin besar. Lalu ngomongin shutter speed itu adalah kapan rana itu dibuka dan kapan rana itu ditutup kembali. Semakin lama rana itu dibuka maka cahaya masuk juga akan semakin banyak. Lalu ISO, kalau ISO sendiri itu sensitivitas dari film atau sensitivitas dari sensor kamera. Jadi kalau misalkan kita pakai ISO yang tinggi itu berarti dia lebih sensitif. Jadi cahayanya masuk semakin banyak. Nah, untuk ngaturnya ya memang harus mainan 3 item ini. Misalkan ada foto terlalu gelap, kita punya 3 pilihan, mau naikin ISO atau mau buka diafragma atau mau ngelamain exposure, shutter speed atau exposure itu. Nah, tapi tiga poin ini juga punya kelemahan masing-masing. Kalau misalkan kita naikin ISO-nya, itu kita berpotensi untuk foto kita noise.
atau ada titik-titik merah kalau sekarang di digital ya. Kalau di film ya tetap ada titik-titik gitu. Nah, kalau pilihannya ISO, kalau mau naikin shutter speed itu nanti resikonya adalah foto akan ngeblur. Kalau mau naikin aperture itu resikonya adalah shallow depth of field, berarti titik fokusnya akan semakin tipis. Efeknya kok bokeh tapi iya, bisa dibilang bokeh gitu. Okay. Jadi sebenarnya ya ketiga kelemahan ini juga bisa dibilang nggak kelemahan. Contohnya itu tadi yang dibilang Mas Agung, kalau kita bukaannya gede terus titik fokusnya semakin sempit, sekarang justru malah orang suka bokeh gitu. Belakangnya ngeblur gitu Mas. Belakangnya ngeblur, jadi orangnya fokus terus nanti belakangnya ngeblur, itu karena bukaannya besar. Kalau shutter speednya digedein juga itu bukan kelemahan juga. Ada orang yang memanfaatkan itu kayak moto star trail, moto jalanan yang mobilnya kelihatan motionnya. Gitu. ISO juga ditinggiin juga, sekarang orang juga udah semakin berani karena orang udah nggak takut sama ISO tinggi, nggak takut sama noise, karena justru noise itu kadang orang ada sisi artnya, jadi agak sedikit grainy gitu ya, jadi agak nyeni rasanya gitu. Tambah nggak jelas tambah nyeni gitu Mas. Iya. Tambah nyeni. Gitu. Mungkin itu sih, jadi yang poin utamanya kalau misalkan teknik, kita terlepas ngomongin masalah alat ya Mas, karena sekarang juga HP-HP kayaknya juga udah ada mode pro yang bisa ngatur itu. Ada ngatur 3 poin itu tadi. Auto ya Mas. Bisa auto juga, kalau ada auto ada pro. Kalau yang pro kita bisa ngedit sendiri gitu tadi. Mungkin bisa dicoba nanti teman-teman pakai HP-nya sendiri, efeknya apa kalau misalkan aperture-nya di otak-atik atau ISO-nya di otak-atik gitu. Tapi juga jangan terpaku kalau seandainya motret itu harus mode manual atau mode pro, karena saya pernah dengar kita bayar mahal buat fitur kan. Jadi kalau bisa, kalau sekarang kamera-kamera sekarang autonya pun udah bagus. Jadi kalau bisa auto kenapa harus mempersulit diri gitu sih. Itu. Kalau bisa auto kenapa mempersulit diri ya? Kalau dulu kayak pengalaman saya lah, dulu itu masih suka sering pegang DSLR foto kemana, DSLR pakai manual gitu. Tapi lama-lama aduh males lah, auto aja sebuah. Iya. Sekarang berganti, udah pakai HP aja. Iya betul. Benar. Lebih simpel ya. Iya lebih simpel. Nah, betul. Mas Agung mungkin bisa tambahkan? Iya, kalau yang diomong Mas Ringo tadi memang ya sebagian teknik dasar fotografi memang kayak gitu sih. Yang paling penting itu karena teknik fotografi yang paling penting ya memang cahaya itu sih ya Mas. Kalau kita bisa ngatur cahaya yang benar, hasil foto nanti pasti akan jadi lumayan bagus gitu. Gitu sih kalau dari saya. Iya. Kalau saya sih nambahin mungkin kalau kita menjepret itu juga harus memperhatikan angle ya. Angle bukan malaikat ya, angle sudut pandang kita. Kita menjepret itu seperti apa gitu. Karena jepretan dari atas, dari tengah sejajar dengan mata manusia sama di bawah itu pasti akan beda. Dari atas itu biasanya kita untuk menjepret landscape atau pemandangan yang sifatnya luas itu. Jadi kayak gitu. Kalau sejajar biasanya untuk moto-moto yang rusak gitu ya. Kalau di bawah itu untuk memoto sesuatu yang mungkin biar kelihatan elegan, kelihatan wah gitu ya. Gitu ya. Kalau close up itu biasanya sejajar dengan mata itu. Jangan terbalik ya, karena moto close up dari bawah itu nanti kita kayak ketok. Nanti kelihatan anarkis gitu ya. Sombong gitu ya. Mana kalau pakai lensa wide kakinya gede. Distorsi. Sama ada lagi mungkin timing ya Mas. Timing. Timing. Jadi di dunia fotografi itu kita sering harus memperhatikan timing. Jadi kadang sesuatu objek yang bagus itu bisa jadi jelek kalau timingnya nggak pas. Tapi bisa saja objek yang biasa aja itu kalau timingnya bagus bisa jadi hasilnya nanti bagus. Gitu. Dan kalau untuk timing ini cukup lumayan menguras kesabaran ya. Ya kita harus sabar. Kalau untuk memotret, ada sih contoh-contohnya kayak mungkin fotografer bola atau mungkin fotografer yang animal kayak gitu, pasti dia menunggu timing yang tepat gitu.
bahkan bisa berjam-jam berhari-hari untuk nunggu satu momen aja yang mereka pingin gitu kan. Karena kan alam kayak gitu kita nggak bisa prediksi ya, kita nggak bisa mengontrol kapan kita mau seperti ini gitu kan. Nah itu sih kalau menurut saya timing juga harus dipikirkan. Jadi untuk jepret itu juga butuh kesabaran. Belajar sabar. Belajar sabar. Kadang udah jauh-jauh kemana gitu, nyampe sana mendung, hujan, aduh. Pengalaman ya? Pengalaman banget gitu, harus bolak-balik. Kemarin yang jepret di mana? Merapi ya? Di Merapi lah, sekarang lagi ramai banget tuh orang. Tiap malam pasti ada aja yang pas guguran lavanya tuh. Itu timingnya pas nggak? Nah, kemarin udah beberapa kali zong itu mas. Jadi sama motret itu udah bertiga datang ke sana 3 kali karena kan angin cepet banget ya. Jadi kadang mendung, nanti kebuka-buka udah jam 4 pagi gitu-gitu. Udah cahaya, udah mulai matahari udah muncul tuh udah agak sulit karena kalah cahaya mataharinya sama guguran lavanya, lebih terangan mataharinya gitu. Oke, tadi udah bicara exposure, udah bisa bicara tentang angel, timing, mungkin ada yang lain, Mas Minggu, Mas? Mungkin yang nggak kalah penting komposisi ya. Komposisi itu pengaruh banget sih. Kalau masalah komposisi itu udah apa ya? Perlu latihan, perlu kejelian. Jadi ya emang nggak ada teorinya khusus, cuman memang itu bisa diasah dari sering motret. Jadi sering motret kita bisa tahu nih komposisi yang bagus seperti apa. Kalau untuk pemula sih biasanya yang paling utama yang bisa dilihat itu foto itu dibagi menjadi 9 bagian. 9 bagian, kita jangan naruh objek itu di tengah. Jadi ya kita paling nggak agak ke kiri dikit atau agak ke kanan dikit. Kalau untuk masalah landscape kayak moto pantai segala macam gitu, aku ada trik sedikit. Misalkan foto pantai, kita sebelum motret kita lihat dulu antara langit sama tanah bagusan mana. Kalau misalkan bagusan langit, foto juga tadi kan dibagi 9, yang atas dibanyakin, langitnya dibatasin, dibanyakin karena misalnya kayak sunset gitu-gitu kan langitnya bagus tuh. Tapi kalau pas lagi flat tapi di bawah ternyata ada karang yang bagus atau ada objek apa yang bagus di bawah, dibanyakin yang bagian bawahnya. Jadi kalau bisa kayak motret pantai itu jangan pas di garis tengahnya gitu. Iya, jadi dibagi jadi 9. Kalau misalnya ada motret orang juga orangnya hadap kemana nih? Kalau orangnya hadap ke kanan, bagian kanannya agak sedikit dibanyakin daripada kirinya. Itu sih paling cuma. Sekarang juga kayaknya settingan di lensanya juga di kamera juga ada di layarnya, jadi garis-garis dibagi 9 itu ya. Iya. Bahkan di HP juga udah ada. Udah ada ya. Di HP sudah ada. Ya, itu gunanya itu jadi bukan buat ini apa? Pajangan. Iya. Bukan cuma buat fitur doang itu patokan kita buat naruh objek itu di mana titiknya, ada 4 titik enggak gitu. Itu sih paling komposisi. Jadi kayaknya itu basic dari fotografi dari 4 itu ya. Iya. Komposisi, angle, terus exposure, sama timing itu yang paling urgent ketika kita mau menggeluti hobi fotografi gitu ya. Modal dasar kita memang harusnya paham dan tahu tentang hal itu ya. Oke. Dan fotografi itu butuh sering dilatih, sering jepret ya. Jangan bosan-bosan jepret itu. Oke, mungkin kita kan bicara tentang ini Mas. Kan banyak tuh aliran-aliran fotografi ya. Jenis fotografi kan ada yang landscape macam-macam gitu ya. Kalau setahu itu salah satunya ini aliran natur fotografi. Nature fotografi. Jadi fotografi yang objeknya itu adalah alam atau luar ruangan lah itu, outdoor. Itu bisa tanaman, bisa tumbuhan, bisa pemandangan, atau bahkan gedung-gedung itu juga bisa bagian dari nature juga. Jadi sifatnya outdoor ya. Nah, yang di nature ini mungkin termasuk landscape fotografi juga masuk di sana. Jadi fotografi landscape yang jepret landscape di luar gitu lah. Atau juga mungkin wildlife ya, kehidupan liar ya. Gimana liar? Itu susah itu. Susah gimana ya?
Ya ada lah mungkin ya. Malah hewan di luar kita jepret itu mungkin Iya betul. masuk live ya. Kupu-kupu itu juga termasuk kupu wildlife. itu apa lagi ya? Kayak Sama gitu. nggak burung di dalam sangkar aja. Oh, Itu nggak live di enggak wet ya. Nggak wet. Live tapi enggak wet. nggak boleh. Atau mungkin ini juga makro fotografi, foto yang kecil-kecil kita jepret ini ya. Ya. Itu mungkin bagian dari nature fotografi. Mungkin ada alirannya lain mungkin Mas. Kalau saya sih senengnya ini sih Mas, human. Jadi ke orang. Nah, ada mungkin yang namanya human fotografi ya. Nah, di dalamnya itu ya juga ada beberapa aliran lagi ya. Kalau ngomong aliran ya. Jadi ada human interest fotografi kayak gitu yang ada hubungan emosional orangnya gitu. Terus kemudian ada portrait. Portrait itu biasanya lebih menampilkan ke mimik muka atau karakter orangnya gitu. Terus ada lagi mungkin street fotografi ya yang sekarang paling ini ya paling rame ya. Jadi ya udah kita bawa kamera aja ke jalan, kita foto-foto apa yang kita ketemui gitu. Tapi kebanyakan ya orang, bisa orang jualan atau mungkin orang jalan kayak gitu sih Mas. Kalau supaya Mas Agung biasanya apa? Orang travel apa street? Kalau apa? saya seringnya sih yang travel, travel. travel atau street lah gitu. Sering jalan-jalan berarti ya? Enggak juga. Satu lagi yang di kalau apa human ya? Human. Human ini fotografi berarti yang difoto kan manusia. Manusianya. Pertanyaan berikutnya adalah yang difoto laki-laki atau wanita? Oh, Biasanya. Apa? tergantung. Tergantung mood ya. Tergantung mood. Iya. Tapi biasanya teman-teman sendiri sih. Bu, jawabannya itu wanita gitu loh. Oh, kenapa kalau wanita? Kok belum nikah? Mau dikenain. Mungkin ada yang lain Mas Minggu aliran fotografi Mas? Tadi apa ya? Tadi alam, Alam, manusia, human interest. alam manusia, mungkin produk ya, atau Oh, still life biasanya orang sebut still life itu jadi kalau tadi alam sama manusia kan ciptaan Tuhan ya, ini biasanya ciptaan manusia, jadi kayak kita motret apa ya makanan itu juga termasuk Food fotografi iya, gitu ya? food fotografi itu termasuk produk. Ada juga still life itu tadi kayak kita misalkan melihat produk-produk yang sekarang di e-commerce sekarang kan e-commerce lagi naik gitu kan. Itu jasa fotografer still life juga lumayan naik gitu sih. Iya. Sekarang kebutuhan kayak UMKM juga itu mereka produknya gimana sih biar kelihatan bagus gitu loh di tokonya sendiri gitu. Itu sih. Alam manusia, produk sama biasanya event sih. Event tuh acaranya. Jadi ada fotonya itu ada acaranya, ada ceritanya gitu. Kalau event tuh nggak cuma sekedar musik ya mungkin, jadi bisa mungkin sekarang budaya jatilan atau apa, kalau budaya di sana kayak ondel-ondel atau apa gitu, dokumentasi gitu. Bisa juga wedding juga termasuk acara sih menurut gue. Pernah jepret wedding Mas? Sering kayaknya? Cuma kalau saudara Oke. ada wedding, karena di wedding itu kalau disuruh wedding ya Mas ya, itu pertanyaan pertama saya itu adalah saya fotografer utama atau bukan. Kalau fotografer pertama kadang suka sedikit membosankan karena kita nggak bisa nge-explore. Iya kan, karena kalau wedding biasanya kan ya maunya tuh pengantinnya terlihat ceria, terus suasananya ceria, terus semua keluarganya terlihat ceria gitu. Jadi kadang kita eksplorasi, kadang ini foto apa, kadang foto cincin doang gitu. Jadi eksplorasinya di situ. Jadi kalau jadi yang fotografer utama kadang nggak bisa sampai ke segitu karena udah habis waktunya. Momennya cepet banget ya. Ijab kabul, belum nanti pernikahannya gitu kan cepet banget. Jadi paling saya pelengkap aja sih. Tapi fotografer utama kan bayarnya kan besar ya? Iya betul. Iya betul. Tapi kalau tamu-tamu pada makan dia nggak bisa makan. Itu kekurangannya fotografer wedding tuh, yang lain pada makan kita malah ngeliat. Oke, tadi kita udah bicara tentang basic fotografi seperti apa, aliran-aliran fotografi seperti apa. Nah ini yang paling penting sih, karena teman-teman adalah fotografer itu harus dibuktikan nih hasil karyanya kayak apa nih. Ini yang bikin malu nih kayak gini nih. Karena ya harus ada buktinya lah kayak gitu. Mas Agung ceritanya kayak apa? Mungkin kita mulai dari foto ini. Ya. Ini foto apa ya? Ini fotonya Mas Ringo ini.
Iya, Bisa bercerita Mas, ini foto apa, aliran apa, kok dapat apa itu airnya kayak kapas gitu. Iya, ini foto ini bisa masuk, kalau diomongin aliran tadi mungkin masuknya ke landscape ya Mas ya. Landscape. Jadi masuknya landscape ini, atau sekarang orang suka bikin nama-nama sendiri Mas, ada yang landscape nanti dipecah-pecah lagi tuh, ada seascape, ada skyscape, ada cityscape. Jadi kalau landscape tuh kayak di tanah, kalau seascape nanti lautan, kalau skyscape langit, ada cityscape itu juga motret kota gitu. Tapi intinya sama aja sih, motret pemandangan lah kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia motret pemandangan. Nah ini saya dapat di Ambon ya Mas ya. Ini ikonnya Ambon, pintu kota ya. Pintu kotanya laut. Iya, pintu kotanya laut ya, pintu kota. Jadi di sini waktu lagi ada acara di Ambon, kebetulan mampirlah ke sini. Kalau dilihat di sini sih sebenarnya kalau tadi Mas Ferry bilang kok airnya kayak gitu, ya itu tadi memanfaatkan yang exposure tadi loh Mas. Saya menaikkan exposure-nya sehingga motion dari atau aliran dari air itu terekam dari ujung sampai ujung. Sebenarnya ini ya karena memang itu tadi, balik lagi kayak kalau foto landscape tuh nggak jauh dari sabar, tapi karena ini adanya ini ya foto saya ya seadanya ini. Seharusnya kan bisa lebih bagus. Ini kan kalau dilihat agak mendung ya Mas ya. Buat Mas Rius adanya buat kita luar biasa. Itu sebenarnya langitnya mendung Mas, itu nunggu di warung ya. Nunggu di warung aja kayak gini loh fotonya loh. Ya Allah. Nunggu di warung dulu sambil ngobrol-ngobrol, nanti udah nggak hujan baru turun gitu sih. Mungkin next foto. Nah ini foto saya. Saya malu. Ini saya foto di Jayapura dulu. Alhamdulillah pernah hidup di Papua 4 tahun. Dan satu hati suka tinggal di itu danau. Danau apa itu namanya? Love Lake, danau cinta. Oh, danau cinta. Dilihat kan kayak ya itu cinta ada. Ya. Ini yang paling utama sih. Kalau saya boleh mengomentari foto saya. Mengomentari ya bukan menghujat. Masa foto sendiri dihujat ya? Bagus sendiri pokoknya. Foto saya itu bagus sendiri. Saya ambil angel yang paling memungkinkan, bentuknya kayak love sih ya. Tapi emang di sana memang julukannya danau cinta gitu. Sudah itu aja, saya malu. Mungkin next foto saya membayangkan ada di situ. Kayaknya keren itu. Iya. Nggak bisa dibohongin vegetasinya Indonesia Timur itu kayaknya bagus-bagus ya. Dan saya memulai hobi fotografi itu karena hidup di Papua itu. Sebelumnya nggak begitu suka fotografi, biasa aja lah itu. Cuman ketika hidup di Jayapura, di Papua dengan pemandangan alam yang sangat indah, itu kok kayaknya kita menyanyiakan waktu di sana kalau kita nggak suka fotografi. Makanya hampir tiap minggu saya itu jepret ada komunitas fotografi di sana, alirannya sporadis. Sporadis. Kita bagus fotonya ya udah. Iya kayak gitu. Mungkin ada foto lain next. Nah ini Mas Agung ya. Iya ini foto saya Mas. Bukan, itu foto kucing. Oh iya. Itu jadi foto Mas Agung. Betul. Nah ini kebetulan di rumah sih sebenarnya. Enggak dong. Ini kebetulan di rumah. Jadi nah ini di sini ada konsep yang tadi Mas Ringo katakan yang tentang diafragma. Nah yang exposure tadi, kalau diafragmanya dikecilin, otomatis nanti titik fokusnya bakalan kecil ya. Semakin kecil, tapi efeknya yang belakang akan semakin bokeh. Nah nggak tahu kenapa ya saya lebih suka yang kayak gitu. Gitu kan orang beda-beda ya. Saya lebih suka yang kayak bokeh-bokeh kayak gitu. Tapi emang untuk trik foto yang kayak gini kita harus pastikan background itu jauh sama foreground. Jadi sama objek yang difoto emang harus jauh. Itu. Kalau terlalu dekat nanti fokusnya susah nyarinya. Biar dapat bokehnya itu. Itu. Jadi biasanya ini kita teknik yang kita gunakan ya maksudnya ya ala-ala kita ya Pak. Ya ISO-nya karena ini siang ISO-nya bisa minim jadi aman. Kemudian mungkin diafragmanya kita mentokin ke paling bawah, yang paling besar. Kebetulan kalau nggak salah ini 1,8. Nah nanti untuk shutter speed-nya kita bisa. Ini salah satu implementasi yang exposure tadi. Gitu sih. Pakai aperture priority aja gitu. Ya, kalau kayak gini saya pakainya aperture priority. Dan sekarang pakai HP pun moto kayak gini bisa ya? Bisa, karena kan HP sekarang malah ada yang dual kamera itu.
triple kamera ada juga. Triple itu yang dia yang satu kameranya untuk mengatur jaraknya. Next, Bisa. foto. Wah ini Mas Ringo. Wah ini cuma di depan rumah ini mas. Kenapa bisa ada di sini ya? Tadi di warung kayak gitu, di depan rumah kayak gitu. Iya ini nggak Ulang sengaja. Mas, ya? Apa ya bisa diceritain ya? Ini foto makro sih. Foto apa namanya? Kepe ya? Makro. Kepe. Iya, ini masukannya makro sih. Kalau Jawa kepe, kalau Indonesia kumbang. 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 Kumbang ya? Kumbang. Kumbang di taman. Ya ini kalau bisa dimasukin apa? Masuk kategori ya kategori makro. Nah ini Makro itu tekniknya sih sebenarnya. Kalau Hmm. bisa dibilang makro itu tekniknya, terus kalau ini dimasukin ya ke wildlife, Oh, ya. wildlife kan. Iya. Nah ini nunggu momen kumbangnya di situ pasti juga Iya. lumayan. Kalau kumbang sih agak sedikit nggak agresif ya, jadi Hmm. agak gampang nunggunya. Agak gampang. Agak gampang. Kamu jadi bayangkan nanti kan fotonya di depan rumah ya. Hmm. Bawa kamera, nunggu kumbang datang gitu ya. Tetangganya lewat gitu. Mas Ringo kamu ngapain gitu ya? Nongkrong di situ ya. Iya. Ya itu mungkin resiko yang harus diterima seorang fotografer gitu ya. Iya. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang nggak jelas, tapi untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Iya. Ya mungkin ada foto yang lain. Next. Nah ini keren. Ini keren nih. Oh iya ini Mas Ringo. ini masih sama sih di tempatnya di Depan Ambon rumah. juga. Ya ampun. Di Ambon juga, cuman di beda ini apa ya? Sambil apa ini? Sampul. Kalau ini jalan-jalan sore mas, nggak semua harus pakai sambil mas. Jadi kalau ini di Jembatan Merah Putih ya nggak salah, Jembatan Merah Putih Ambon ya. Mungkin Ari tahu tuh, itu rumahnya Ari. Deket situ kemana nanya udah ke situ ternyata. Oh, iya. Aku udah pernah kesini Ri. Oh. Kayak gitu. Ya itu kayaknya kalau nggak salah Jembatan Merah Putih di Ambon. Ini timingnya pas, terus exposure-nya juga pas, semua pas. Iya. Bagus semua. Komposisi juga. Oh iya kan. nanti di belakang saya ada bawain contoh mas yang diomongin dari Mas Agung yang kita diomongin di awal untuk dapetin ini misalkan kayak tadi ngomongin masalah timing, sabaran dan macam. Nanti mungkin di belakang ada Ya. contohnya. Nah, Wah. nah ini foto saya Mas Bagi. Ini bukti ya, nah Papua ya. Ini di Pasar Lama Sentani, aktivitas warga Papua keluar masuk kota lah itu. Ya gini aja, sudah. Berarti ini Interaksi. masuknya ke human interest tadi. Iya, sudah. Gitu. Sudah. Next. Ah Ini kayaknya kenal ini. kayak nggak asing ya. Siapa Mas? Siapa Ayo ini? siapa? Ayo siapa? Jangan disebutin Ini dulu. fotonya siapa dulu ini? Oh, Saya iya. bukan. Saya Mas Ringo? sih nggak begitu tahu ya. Cuma kayaknya bukan saya. Enggak, maksudnya ini bukan fotonya Mas Ringo. Oh bukan. Bukan. Saya Bukan foto saya juga. Berarti foto saya ya. Mas? Iya. Dan ini siapa ini? Nah, ini siapa? Jangan disebutin. Oh jangan sebutin. Gimana kalau kita bikin giveaway? Boleh. Nanti yang ngasih hadiah Mas. Kenapa jadi saya? Boleh. Nah ini kebetulan Ini cuma berdua sama dia. enggak. Oh, dong. Kenapa kita jadi lambe Kenapa kita jadi nggak bahas foto ya? Iya. Jadi lebih ke arah gimana foto itu terjadi gitu loh. Enggak. Kebetulan ini di Bromo Mas waktu itu. Oh. Jadi habis jepret malah kayaknya biasa aja gitu. Tapi ketika nyoba ini jepret, kok bagus yang ini gitu kan. Sebenarnya ini secara komposisi kurang ini sih kalau menurut saya ya emang agak kurang ke pinggir dikit lah. Cuman di sebelah kiri itu banyak orang jualan. Oh. Agak nggak enak gitu Iya. pemandangannya. Sedangkan saya mau ambil yang banyak jeep di belakang. Oh iya. Gitu sih. Nah kalau ini mungkin maksudnya kayak masuknya ke foto travel kayak gitu ya. Mas. Ya, saya seringnya kayak gitu sih. Foto travel atau mungkin yang ada human interest-nya. Referensi sama modelnya dia. Ya kebetulan saya dibayar. Oh, iya. Enggak maksudnya. Enggak, ini main-main bareng teman-teman. Oh, gitu. Banyak enggak cuma berdua. Tapi pas ini berdua. Jadi temennya di mana gitu kan? Masih ya. Oh iya. Enggak apa-apa. Iya. Kita bikin gosip aja Iya. biar panas. Nah kalau yang ini kemarin sebenarnya materi buat
ini juga sih teman-teman komunitas juga Mas. Jadi kemarin dapat pas bagian foto portrait. Mungkin kalau kita ngomongin tadi foto manusia itu kan dibagi jadi human interest sama portrait. Kalau human interest itu lebih ke arah manusia dengan alamnya, jadi kayak Mas Ferry tadi manusia dengan lingkungannya sekitar di pasar. Kalau portrait itu lebih ke arah karakter dari manusia sendiri. Gitu sih. Dari harapannya dari foto-foto ini kelihatan tuh yang karakternya gimana, kayak kan Ari itu kelihatan ya walaupun kelihatan sangar tapi di sini ada garis berarti dia seneng senyum sebenarnya gitu. Seneng senyum. Terus kayak Robby ini kan kleksi gitu. Terus kalau nanti Usman itu kayak misterius gitu kayak orang-orangnya gitu. Nanti kita akan melihat fotonya Mas Usman. Iya. Nanti ada Jun juga kayaknya. Ternyata dia tuh orangnya ekspresif gitu loh. Orangnya ekspresif karena dia walaupun ditutupin dia ekspresif gitu. Jadi lebih ke arah ke karakter. Iya. Next. Ini mungkin seperti yang dijelaskan Mas Ringo ya. Portrait berarti ya. Portrait. Karakter dari orang Papua. Bukan kepala suku ini. Ini momen saya peroleh pas ada festival Danau Sentani 2013 atau 14 di Papua. Next. Oni-chan. Berikutnya ada fotonya Mas Agung. Ini pertanyaannya. Apa lagi? Ini yang nomor berapa? Yang tadi nomor berapa? Yang nomor berapa? Ya, kalau ini kebetulan selain travel kan ada juga yang budaya ya. Tapi enggak melulu tentang eventnya. Kadang tempat-tempatnya itu juga bisa kita kombinasikan sama orang gitu. Nah, kalau di sini kebetulan saya di candi. Kalau di Jogja kan banyak candi ya. Ini kalau nggak salah di Candi Sampisari waktu itu. Ini sore-sore hari, jadi langitnya lumayan bagus, cuacanya juga enak waktu itu. Saya coba motret-motret di sana. Nah, ini juga kalau komposisi menurut saya lumayan lah bagus. Dan juga saya mungkin ada tips juga, garis horizontalnya itu kalau bisa tetap seimbang, nggak miring atau mungkin ada yang terlalu tinggi sebelah gitu. Sebenarnya bisa diedit kalau garis horizontal itu, cuman lebih enak kalau kita motretnya udah bener-bener lurus gitu kan ya. Gitu sih. Kalau untuk objeknya ya jangan ditanya lah. Oh my god. Teman-teman. Oh iya. Gitu Enggak, sih. Mas tanya lagi. Oh, enggak tanya. Mungkin tanya lagi terkait dengan tadi. Sudah cukup menjelaskan. Oh gitu ya. Sudah cukup jelas. Oke, mungkin ada foto yang lain. Nah, ini foto Mas Ringo. Oh iya, Lampion. ini foto udah lama banget ini Mas, waktu tahun 2012 ya. Ini acara Waisak sih. Jadi ini puncak acaranya di mana Mas? Borobudur ya? Borobudur. Itu agak sedikit under emang ini situasinya akan sangat sulit sih karena si lampion itu kan terang banget, sedangkan Borobudurnya cuma ujungnya doang yang kelihatan. Oh ini fotonya sekali sebenarnya pengen mengeksplor Borobudurnya juga. Iya, jadi emang saya kalau ngomongin komposisi pengennya di framing, jadi ada lampion, tangan orang, sama tengah-tengahnya ada Borobudurnya, ujung Borobudur. Jadi ada identitasnya lah ini gimana gitu. Ini candid? Enggak candid sih Mas, kan bareng-bareng gitu. Terus kita cuma nyari-nyari komposisi aja. Makanya itu tadi kejelian itu tadi. Kadang orang cuma motret dari atas gini doang kan. Tapi akan semakin bagus kalau low angle kelihatan lebih Nah, itu berarti angel itu yang pengaruh. Iya, pengaruh banget. Wah ini foto ya tadi festival Danau Sentani. Berarti di danau beneran Danau Sentani. Iya. Ya kayak gitu. Ini festival budaya di Sentani dan banyak momen kayak gini kalau di Jayapura di Papua itu. Jadi sayang kalau kita nggak punya kamera, itu sayang sekali gitu. Ya mungkin itu ya beberapa contoh foto dari teman-teman di sini. Kalau mau ditampilkan semua nanti ya, Mas Ringo satu habis kemarin ya. Satu habis. Mas Agung juga paling satu habis kayaknya waktu kita nggak akan cukup kayak itu. Nah mungkin ini perlu kita bicara tentang tips trik fotografi gimana sih biar dapat foto yang ciamik itu seperti apa. Mas Ringo mungkin ada tips triknya seperti apa? Mungkin pertanyaan paling umum gimana motret itu bisa bagus ya Mas ya? Ya. Motret bagus. Sebenarnya balik lagi, motret bagus itu
kita motret apa dulu. Jadi kalau misalkan motret makanan ya definisinya bagusnya beda. Motret makanan ya orang lihat foto itu pengen makan. Kalau motret travel, orang lihat foto itu jadi pengen traveling. Jadi kembali ke tujuan awalnya. Jadi foto bagus itu ya sesimpel itu sebenarnya. Jangan sampai motret air putih tapi dilihat fotonya jadi hijau, itu berarti udah nggak sesuai dengan tujuannya. Gitu sih. Fotografi itu ada sebenarnya ada 4, cuma teknik, terus posisi, komposisi, sama timing. Gitu. Teknik yang aku bilang tadi yang masalah exposure dan banyak banget sebenarnya. Cuma yang basicnya itu. Terus yang lebih penting justru malah yang 3 ini mas, yang posisi, komposisi, sama timing. Kita posisinya salah fotonya jadi jelek, komposisinya salah juga nggak bagus, apalagi timingnya. Motret timingnya udah nggak tepat itu udah kacau lah, udah nggak bisa diphotoshop, nggak bisa diedit, udah pasti kacau fotonya. Masalah teknik mah bisa auto aja, yang penting timingnya dapet. Gitu. Jadi penting banget sih tiga itu yang lebih dikuatkan. Sekarang udah nggak usah lah bahas-bahas antara smartphone atau kamera DSLR atau segala macamnya. Mau kamera sebagus apapun, kalau timingnya menangan yang smartphone, ya smartphone yang menang gitu. Gitu sih. Mas aku mungkin ada tips trik. Kalau dari saya mungkin menurut saya ya foto yang bagus sih ya yang tajam gitu. Maksudnya yang usahakan kita motret itu fokus gitu aja dulu. Kalau emang belum bisa teknik yang macam-macam ya, usahakan fokus gitu aja. Karena kebanyakan dari kita itu motret yang orang awam tuh kadang shaky gitu loh mas. Jadi akhirnya ngeblur. Padahal kemampuan tangan manusia itu kalau dihitung shutter speednya ya, itu biasanya di atas 1/50 ya. Kalau shutter speed di bawah itu biasanya kita shaky. Nah, mungkin untuk solusinya bisa kita tahan nafas. Ketika mau motret, kita tahan nafas. Nah, jangan sampai nafas dulu sampai tangan itu megang shutter speed. Sampai nafas dulu. Sampai maksudnya nafas, tahan nafas. Gitu. Kan ya. Wah, nanti keluar. Ya paling gitu sih. Kalau kelamaan malah dredeg ya. Gitu ya, nahan nafas ya. Jangan ditahan terus. Gitu. Paling gitu sih mas, sama mungkin komposisi. Komposisi itu juga penting seperti yang dia ngomong Mas Linggo tadi. Terus kemudian pastikan kita exposure yang kita punya itu benar-benar pas gitu, nggak terlalu terang atau mungkin nggak terlalu gelap. Gitu sih kalau dari saya. Jadi fokus, kemudian komposisi bagus dan cukup terang. Udah gitu aja sih. Kalau pengalamanku ya ini sih, harus pede sih kita jepret. Ya. Setiap saat, setiap waktu ya nggak setiap waktu. Maksudnya pede aja kita jepret ya. Ada momen menarik jepret, ada momen menarik jepret. Kalau dulu sering sekali kemanapun barang kerja itu kamera saya bawa mas. Dulu pas masih maniak-maniaknya jadi fotografer gitu kayak gitu. Ada momen menarik saya foto, bahkan ada lalat di ini gambarnya bisa ditampilkan ya. Lalat sedang melakukan sesuatu di samping meja tempat kerja saya pun saya foto gitu. Jadi pede kita harus, karena semakin maksudnya gini, jadi semakin kita sering foto menjepret itu Allah semakin kita terasa gitu. Jadi harus pede gitu. Terus yang kedua, kalau saya pribadi saya ikut komunitas fotografi. Jadi walaupun ada beberapa juga yang saya dikeluarkan karena nggak orang jepret ke press story itu ya dikeluarkan ini. Gitu. Tapi itu ya bisa banyak belajar di sana gitu. Karena kita juga sering foto itu. Gitu sih. Gitu. Ada lagi? Sama ini, kalau ada lomba foto ikut foto. Lomba foto itu penting banget. Kadang kita ngelihat ada hasil foto pemenang lomba foto gitu, aku mah juga bisa kayak gini. Tapi kalau misalkan kita nggak ikut, itu rasanya beda mas. Kita tahu foto-foto bagus gitu kan. Tapi kalau kita nggak ikut lomba, beda rasanya antara orang yang ikut lomba sama nggak. Kalau yang ikut lomba udah ngerasain, ternyata kemarin medannya kayak gini, kok orang ini bisa kayak gini gitu loh. Jadi ikut ngerasain. Lomba foto itu penting sih. Jadi sekarang kayaknya banyak deh akun-akun yang bikin lomba-lomba foto gitu. Mas Yunus juga barusan ikut lomba foto ya? Bareng sama Mas Yunus? Waduh, iya Mas Yunus ya? Kita saingan kayaknya. Ya kayak lomba-lomba kayak gitu perlu diikutin sih ya. Oke, mungkin kita bicara tentang ini yang lebih dalam. Dari fotografi itu sebenarnya apa sih yang
harapan dari Mas Ringo, Mas Agung gitu. Kalau dari nilainya apa sih, value dari fotografi itu seperti apa sih? Kalau dari saya sih fotografi itu bisa mengabadikan setiap momen gitu. Karena kan ya kita nggak bisa mengingat banyak momen ya. Nah dengan fotografi itu kita bisa kadang melihat-lihat momen dulu itu apa gitu. Jadi ada emosi tersendiri gitu ya. Itu sih. Kalau yang kedua mungkin kita bisa punya kesempatan untuk ketemu orang-orang baru. Ya. Jadi kita nggak mesti motret itu sama temen, bisa jadi sama orang yang nggak dikenal. Kita bisa interaksi dengan manusia yang lain. Komunitas juga bisa. Jadi kita jadi bisa banyak temen. Itu juga sih. Kalau dari Mas Ringo mungkin? Mas Ringo? Apa ya? Mungkin ya hampir sama sih kayak yang punyanya Mas Agung tadi. Kalau motret tuh kayak melatih kita untuk sensitif terhadap lingkungan, sensitif sama lingkungan, baik itu sosial, budaya gitu. Kita juga jadi sensitif. Bisa juga jadi kita kan kerja coding mulu ya Mas ya, coding mulu. Jadi adanya cuma true or false. Dengan fotografi ini nggak ada yang true, nggak ada yang false. Jadi ya semua ngalir gitu aja. Kalau bagus ya bagi orang jelek, bagi kita bagus ya itu udah nggak apa-apa, nggak ada masalah di situ. Terus yang lebih penting lagi ya mungkin bisa dijadikan alat untuk menambah uang saku. Ini itu mungkin nanti banyak banget sih jalannya mulai dari fotografi, mulai dari yang jualan foto itu sendiri, fotonya dijual di microstock kan sekarang banyak banget. Bisa jadi jasanya kayak tadi wedding atau travel mungkin ya, foto model ya, fashion sekarang juga gitu, still life fashion sekarang, butik-butik kecil aja tuh minta difotoin yang proper dengan lighting yang bagus biar hasilnya bagus gitu. Bisa dari gambar fotonya sendiri, jasanya sendiri. Bisa juga ada yang memanfaatkan dari sisi objeknya Mas. Jadi misalnya kayak Mas Ferry, misalkan saya belum tahu Papua, otomatis saya bakal ngajak Mas Ferry untuk ikut hunting ke festival gitu. Mari. Nah, di Papua. Ya gitu. Kayak misalkan di Jogja udah mulai tuh ada yang kemarin saya motret, mungkin di foto juga bisa ditampilin. Jadi di daerah Kalasan itu Mas, sekarang ada kayak desa. Dulu tuh sebenarnya dulu tuh kumuh tempatnya. Dulu kumuh, terus dia tuh cuma di pinggir sungai, cuma banyak pohon bambu, tapi akhirnya bisa dikomersialkan. Kita bisa motret di situ gratis, tapi pakai talentnya mereka. Mulai dari sapi, ayam, anak-anak kecil itu bisa disetting. Jadi ada konseptual. Kalau orang-orang foto biasanya suka motret konseptual, ada yang anak kecil mancing atau itu tuh disetting sebenarnya. Nah itu bisa jadi dari situ, jadi dari travel, bisa jadi tour guide atau bisa jadi konseptual tadi. Disewakan anak kecil gitu. Iya. Tapi kondisi yang positif ya Mas. Iya. Jadi talent gitu. Kalau saya sih yang paling utama sih ya itu foto itu bisa jadi best stress kita. Jadi melihat kita harus sering mengeksplor apapun itu, kita jepret, ada kepuasan dalam diri kita. Kalau saya sama teman-teman di Jayapura dulu ketika sesama fotografer awal-awal gitu ya, pemula newbie itu, kita punya aliran sporadis lah gitu. Jadi itu genre baru lagi, baru sporadis. Jadi kita foto, menurut kita bagus ya udah kayak gitu. Iya betul. Walaupun seiring berjalannya waktu ya tetap kita koreksi sih. Gitu. Kalau ada pertanyaan atau ada masukan buat kita atau teman-teman ingin sharing foto, silakan bisa sharing ke kita, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Mungkin Mas Ringo, Mas Agung bisa ngasih insight ke foto dan teman-teman semua yang akan di-sharing gitu ya. Nanti kita diskus bareng lah gitu. Atau malah insight untuk foto kita Mas. Tadi malu saya. Nanti dihujat semua gitu. Ya. Monggo sekarang teman-teman bisa sharing ya. Oke. Ya.
spesial tim pembahasan tentang fotografi dari kita, dari teman-teman di Jogja, Mas Ringo, Mas Agung dan juga saya. Kalau dalam pembawaan kami ada kata yang tidak berkenan atau kurang pas atau mungkin menyinggung perasaan, saya punya menyinggung perasaan dari Mas Agung dan Mas Ringo gitu. Ya kita mohon maaf ya sebesarnya. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Mas Ringo. Kalau dari saya paling tetap motret. Pendek Mas. Lanjutin Mas Ringo, jangan takut jelek. Mas, mantap. Oke. Sekian dari kita. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.